Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah, mahasiswi IAIN Salatiga Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26, Quran Surat Al-An'am ayat 165, dan Quran Surat Shad ayat 26. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Adapun menurut Wahjo Sumijo menjelaskan bahwa butir-butir pengertian dari kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesungguhan. Dan yang kedua, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya perilaku pemimpin itu sendiri. Dan yang ketiga, kepemimpinan adalah sebagai proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Jadi, kepemimpinan dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kemudian, kepemimpinan hanya sebuah alat atau sarana untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang, yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, atau karena adanya bujukan. Yang kedua yaitu konsep kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Secara historis, konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan model prophetic leadership. Model kepemimpinan ini tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang para nabi dan rasul, sebab mereka adalah contoh pemimpin yang paling utama di antara banyak contoh kepemimpinan dalam sejarah umat manusia. Mereka adalah pribadi-pribadi pilihan yang sekaligus juga pemimpin-pemimpin pilihan sepanjang zaman. Mereka juga adalah sumber utama yang menginspirasi lahirnya konsep prophetic leadership dalam kajian-kajian tentang konsep kepemimpinan. Adapun dalam Al-Quran, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, yaitu khalifah, imam, dan ulil amri. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain: yang pertama amanah, yang kedua adil, yang ketiga syura atau musyawarah, dan yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah amanah. Amanah merupakan salah satu sifat wajib Rasul. Ada sebuah ungkapan, kekuasaan adalah amanah. Karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah. Karena amanah adalah salah satu sifat wajib Rasul, dan itu harus diketahui juga diteladani oleh pemimpin tersebut. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil. Adil atau keadilan adalah mengonsentrasikan perhatian dalam sholat kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Seorang pemimpin harus benar-benar ikhlas dalam menjalankan tugasnya dan juga orientasinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan perilaku yang baik. Syarat yang ketiga yaitu syura atau musyawarah. Musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan manusia. Dan prinsip yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yaitu suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Ma'ruf diartikan sebagai segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri padanya. Poin yang keempat yaitu penafsiran ayat kepemimpinan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 26 dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka. Hamka menjelaskan dalam keadaan yang demikian itu Tuhan menyuruh mengucapkan doa.
katakanlah memiliki segala kekuasaan atau pangkal ayat dari Quran Surat Ali Imran ayat 26. Seluruh kekuasaan langit dan bumi atau segala makhluk yang hidup atau yang mati di laut dan di darat, gunung dan lembah dan beberapa di alam semesta. Engkau berikan kekuasaan pada barang siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari barang siapa yang engkau kehendaki. Maksudnya yaitu sebesar apapun kekuasaan raja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah saja baginya mencabutnya. Sudah banyak raja-raja, sultan-sultan yang dulu nenek moyangnya berkuasa besar, sampai pada anak cucu semuanya habis, yang tinggal hanyalah gelar. Kemudian makna dari dan engkau muliakanlah barang siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan barang siapa yang engkau kehendaki. Maksudnya kemudian Allah bisa menganugerahkan kekuasaan walaupun kepada orang yang tidak berpangkat tinggi, dan kehinaan bisa Allah jatuhkan pula kepada orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Kemudian di tangan engkau segala kebaikan, yaitu engkaulah sumber telaga yang baik di alam ini, dipancarkannya kepada sekalian makhluknya, sehingga semuanya mendapat menurut kadar kebahagiaan masing-masing. Sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu adalah yang maha kuasa. Ini ujung ayat dari Quran Surat Ali Imran ayat 26. Dari penafsiran Hamka di atas, dapat kita simpulkan bahwa ayat ini menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik sejati kekuasaan yang memberikan kekuasaan tersebut kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah bisa saja menimpakan kehinaan kepada orang yang hina menjadi seorang penguasa, karena pada dasarnya Allah lah yang memiliki kekuasaan itu. Manusia hanya menjalankan kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terdapat dalam Quran Surat Shad ayat 26. Menurut Hamka, keadilan adalah asal mula dari kekuasaan. Keadilan yang tidak berat sebelah dan keputusannya tidak dipengaruhi oleh sentimen perasaan benci dan perasaan sayang. Keadilan yang undang-undangnya tidak berubah-ubah disebabkan kekeluargaan dan kefamilian. Sebagaimana sabda Rasul, "Demi Allah, sekiranya Fatimah anakku sendiri yang mencuri, tetap akan aku potong tangannya." Keadilan yang tidak dipengaruhi oleh sesama anggota partai atau pertentangan ideologi. Keadilan yang pernah dirasakan oleh kaum muslimin ketika pemerintahan masa Rasulullah yang dilandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Adapun ayat tentang kepemimpinan yang ketiga, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165, yang menurut Hamka dalam kitab tafsirnya, arti kata khalifah ialah pengganti atau penyambung, pengganti tugas nenek moyang atau penyambung usaha orang dahulu. Tugas menjadi khalifah ialah meramaikan bumi, memeras akal budi, buat mencipta, berusaha, mencari dan menambah ilmu, dan membangun, berkemajuan dan berkebudayaan, mengatur siasat negeri, bangsa, dan benua. Jadi, kesimpulan dari penafsiran Hamka di atas, bahwa Hamka menganjurkan seorang pemimpin itu setidaknya harus memiliki 4 sifat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang datang menghampiri ketika sedang memimpin. Antara lain, yang pertama memiliki sifat amanah, yang kedua berani, yang ketiga bijaksana, dan yang keempat memiliki sifat timbang rasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.